Wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Sebelum memulai pembelajaran ini tolong dibuka YouTube-nya, di-subscribe ya. Pada materi kali ini adalah kita akan membahas KMB. Apa itu? Konferensi Meja Bundar. Jadi pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda dan dunia internasional ya, termasuk PBB. Upaya diplomasi Indonesia untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan, yakni lewat konferensi meja bundar salah satunya, yang merupakan upaya diplomasi yang dilakukan Republik Indonesia untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari Belanda atas kedaulatan negara Republik Indonesia. Kenapa ini? Karena konsekuensi kita proklamasi itu tidak seizin Belanda, jadi proklamasi kita itu dianggap ilegal oleh Belanda. Maka wajar kalau ada perang kemerdekaan Indonesia melawan Belanda yang ingin menjajah kembali. Berbeda dengan negara-negara tetangga yang kemerdekaan itu diberikan sebagai hadiah, yang nggak akan mengalami perang kemerdekaan. Timeline atau pelaksanaan KMB adalah seperti berikut ya. Sebelum KMB itu ada konferensi inter-Indonesia yang merupakan satu bentuk usaha menghadapi negara-negara federal bentukan Belanda. Konferensi inter-Indonesia ini penting untuk menyamakan persepsi dalam menghadapi Belanda di KMB. Jangan sampai ya hasil The Fat Empire modernnya Belanda, Indonesia dipecah-pecah menjadi negara bagian, negara Madura, negara Pasundan, negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Maluku, negara Papua. Itu tidak sepaham. Maksudnya Pak, di dalam KMB nanti jangan-jangan negara-negara federal itu mengupayakan untuk diakui juga sama rata, sama tinggi dengan Indonesia dan Belanda. Kan cita-cita kita dari Sabang sampai Merauke bubar. Makanya ada konferensi pendahuluan sebelum KMB antara negara bentukan federal Belanda tadi yang punya wadah namanya BFO, Beijing for Federal Overleg, wadah atau kumpulan atau persemakmuran gitu ya, negara-negara bentukan Belanda. Kok bisa ada negara itu? Iya, kan kita deklarasi dari Sabang sampai Merauke awal proklamasi, ternyata Papua itu masih dikuasai oleh Belanda. Kita berdaulat hanya di Pulau Sumatera sama Pulau Jawa saja. Yang lain masih dikuasai oleh Jepang ya. Habis Jepang ada Belanda. Belanda mengkoordinir tentaranya untuk menguasai itu lagi. Ya, setelah menguasai Papua, terus Sulawesi, sebagian Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, itu Belanda ingin menguasai Indonesia, yakni Jawa sama Sumatera. Sebelum menguasai Jawa sama Sumatera, wilayah-wilayah di selain Jawa sama Sumatera itu didirikan negara sendiri yang berdiri dan diangkat presiden atau gubernur atau rajanya yang tidak terikat dengan pemerintahan RI di Jakarta. Begitu, termasuk nanti perjanjian Linggarjati dilanggar, kita tidak berkuasa di Jawa, Sumatera sama Madura, Sumatera digerogoti, Jawa digerogoti. Ya, itu Madura dikuasai didirikan negara Madura, Jawa Barat dikuasai didirikan negara Pasundan, seperti itu. Bahkan Kesultanan Yogyakarta itu ditawarkan untuk mendirikan negara sendiri, bayangkan seperti itu. Jangan sampai cita-cita nggak tercapai, nanti negara boneka tadi mengutarakan untuk merdeka dari Indonesia dan dari Belanda, kan buyar Indonesia nggak Sabang sampai Merauke. Paham? Konferensi inter-Indonesia ini diadakan di Yogyakarta 19 sampai 20 Juli 1949, dipimpin oleh Muhammad Hatta. Sedangkan konferensi inter-Indonesia ya dua diadakan di Jakarta pada tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus 1949, dipimpin oleh Sultan Hamid yang kedua. Sultan Hamid kedua ini adalah sultan terakhir dari Kesultanan Pontianak sebagai ketua BFO. Hasilnya
Persetujuan pembentukan panitia yang bertugas untuk menjaga suasana tertib sebelum dan sesudah KMB. Pelaksanaan konferensi KMB yakni KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Sidang KMB dipimpin oleh Perdana Menteri Belanda W. Dres dan diikuti oleh perwakilan dari Indonesia Belanda serta perwakilan badan yang mengurusi sengketa Indonesia Belanda. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Dr. Muhammad Hatta, delegasi Belanda dipimpin oleh J.V. Marsseven, delegasi PFO dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak, dan UNCI United Nations Commissioner for Indonesia diwakili oleh Church, kalau nggak salah Menteri Luar Negerinya Amerika Serikat. Pembahasan KMB. Ya, kurang jelas ya. Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia dalam bentuk serikat. Indonesia dan Belanda duduk sama tinggi, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Utang India Belanda pada masa lampau diserahkan kepada Indonesia. Indonesia dan Belanda akan membentuk kerjasama. Indonesia dan PFO duduk sama tinggi dan membentuk negara serikat. PFO di bawah Republik Indonesia Serikat, seperti itu kalau nggak salah itu ya. Tadi tulisannya kurang jelas ya. Ya, itulah singkat penjelasan terkait dengan Republik Indonesia Serikat. Dan RIS Republik Indonesia Serikat ini tidak berumur panjang, hanya berumur 1 tahun ya anak-anak, 1949 sampai 1950. 1950 akhir atau 51 itu banyak sekali negara-negara federal yang ada di Indonesia itu menggabungkan diri dengan Republik Indonesia, negara kesatuan itu, sehingga tahun 51 buyar semua, sehingga kembali ke NKRI sampai sekarang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.